minggu nggak boleh sedih ya, harus tetap semangat dan tetap harus memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh kakak Ayat. Silakan kakak. Terima kasih Kak Dewi. Nah adik-adik, kita akan segera memulai ibadah hari ini. Kalian siapkan hati pikirannya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan dengan telah memberi kami sepanjang malam dan pagi hari ini. Kau sudah memaukan kami, bahkan Tuhan sudah memberi kami waktu, memberi kami kesempatan, mengingatkan kami untuk kami boleh bersekolah minggu meskipun masih melalui online. Tuhan pimpinlah ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar Kau yang hadir di rumah kami masing-masing, biar adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah mereka boleh beribadah dengan baik, mereka boleh memuji mengenai nama Tuhan dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami siap melayani Tuhan, kami siap memuji mengenai nama Tuhan. Berkati anak sekolah minggu kami yang akan mengajar pada pagi hari ini. Ada Kak Dewi, ada Kak Maria, ada Kak Lisa, Kak Abi dan Kak Aed. Tuhan pimpin mereka berlima Tuhan supaya pelayan mereka hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji mengenai nama Tuhan. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sedang berdoa. Amin. Hai semuanya, kisah Alkitab hari ini berjudul Tuhan yang tidak diketahui, diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Pesan hari ini adalah aku melayani Tuhan dengan menceritakan kasih-Nya. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang di sini ketika mamanya nyuruh sesuatu dan manggil suka pura-pura nggak denger? Pasti banyak kan dari kalian yang suka seperti ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Dilipat tangannya, ditutup matanya, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, kiranya apa yang akan saya sampaikan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu yang sedang beribadah online di rumah. Ya Tuhan, berikanlah mereka semangat dan penghiburan serta kepintaran dalam mendengarkan firman yang akan saya sampaikan. Kiranya Tuhan mereka bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Suatu hari Paulus tiba di kota bernama Athena. Ia merasa di kota ini tidak ada seorang pun yang percaya Tuhan Yesus. Kemudian ia berdoa, ya Tuhan bantu aku memberitakan kasih kebenaran-Mu di kota ini. Amin. Kemudian Paulus mengelilingi Athena.
Di Athena dia melihat banyak sekali patung-patung berhala. Di Athena terkenal banyak orang pintar. Namun Paulus merasa sedih. Mereka pikir mereka pintar dan tahu segalanya. Tapi mereka tidak tahu akan satu hal yang terpenting, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Paulus memulai bertukar pikiran dengan orang-orang di sana. Orang-orang di sana menjadi berpikir dan bertanya-tanya tentang Yesus kepada Paulus. Suatu hari Paulus diajak untuk berbicara di Areopagus. Di sana adalah tempat bagi orang-orang Athena berkumpul untuk bertukar pikiran akan suatu hal yang baru. Paulus berkata kepada orang-orang di Athena, "Hai orang-orang di Athena, aku melihat kamu rajin beribadah, tapi aku melihat banyak patung-patung dan mezbah persembahan bertuliskan kepada Tuhan yang tidak dikenal. Hari ini aku memberitakan kepada kalian tentang Allah, Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, serta memberikan kehidupan serta nafas kehidupan kepada seluruh umat manusia." Paulus pun juga memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang-orang di sana kebanyakan tidak percaya, menertawakan dan mengatakan bahwa Paulus tidak masuk akal. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi percaya dan berkata, "Aku ingin mendengarkan lebih lagi." Orang itu bernama Dionius, seorang majelis Areopagus, dan wanita bernama Damaris. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang Paulus di Athena. Seperti yang adik-adik dengar tadi, orang-orang di Athena banyak yang menyembah berhala adik-adik. Tapi tunggu, sebelum kakak ngelanjutin ceritanya, kakak mau nanya nih. Tapi adik-adik sekarang serius ya, gak main-main lagi ya. Oke, kakak mau nanya, adik-adik di rumah suka mainan gak? Suka main-mainan gak? Mainan boneka, mainan mobil-mobilan, masak-masakan, atau mainan yang lainnya? Seperti gambar di sini. Banyak yang suka ternyata. Kalau misalkan main handphone seperti gambar di sini, banyak juga. Bahkan kayaknya sekarang adik-adik lebih jago ya main handphone daripada orang tuanya. Nah, sekarang kakak juga mau nanya nih. Pernah nggak kalian sama adik kalian atau kakak kalian berantem gara-gara berebutan mainan? Kayak gambar di sini nih. Akhirnya mamanya jadi kayak gini nih, marah-marah. Karena anaknya berantem cuman gara-gara berebutan mainan doang. Ada lagi nih adik-adik pertanyaan kakak. Kalian anak-anak sekolah minggu GKO Narogong kayak gambar di sini enggak? Lagi ibadah tapi malah main handphone. Kayak gambar di sini juga nih. Anak-anak sekolah minggu GKO Narogong kayak gitu enggak ya? Kakak sih berharapnya kalian gak kayak gitu, karena kakak tahu kalian anak-anak pintar. Nah adik-adik, kalau misalkan kalian terikat sama sesuatu hal, misalkan terikat sama handphone atau terikat sama mainan, sehingga kalian jadi lupa sekeliling kalian dan hal-hal yang harus kalian kerjakan, misalkan aku lagi serius main handphone, aku lagi serius main masak-masakan, sampai aku lupa mandi, sampai aku lupa makan, sampai aku lupa belajar, sampai ada orang yang manggil aku pun aku gak denger. Ada gak adik-adik yang sampai terikat seperti itu? Kakak harap gak ada ya. Kalau misalkan kalian sudah seperti itu, mainan-mainan tersebut
mainan masak-masakan, mainan boneka-bonekaan, mainan mobil-mobilan, sama handphone pun itu sudah menjadi berhala buat kalian. Sama seperti halnya orang-orang di Athena. Orang-orang di Athena berhalanya bukan handphone atau mainan, tapi mereka berhalanya adalah patung-patung. Mereka menyembah patung-patung. Sehingga Paulus di Athena memberitakan bahwa apa yang mereka lakukan dengan menyembah berhala itu adalah salah. Paulus pun juga memberitakan tentang kebenaran kasih Tuhan Yesus Kristus. Paulus juga memberitakan kebangkitan tentang Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalian tahu nggak adik-adik? Kira-kira banyak nggak ya yang dengerin Paulus? Ternyata yang kebanyakan yang nggak dengerin Paulus dan menolak. Malah Paulus ditertawakan dan dibilang, kamu gak masuk akal yang kamu ceritain tuh. Dia bilang kayak gitu. Tapi puji Tuhan ada 2 orang yang mau mendengarkan dan jadi percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Namanya Dionisius sama Damaris. Sekarang adik-adik sekolah minggu GKO Narogong, kakak mau nanya nih, kalian lebih milih menjadi orang-orang Athena yang gak percaya, padahal udah dikasih tahu yang bener yang mana, atau kalian mau jadi orang-orang yang dengar-dengaran seperti Dionisius dan Damaris? Ayo, kakak berharap kalian mau seperti Dionisius dan Damaris ya. Ketika kalian salah, kalian diberitahukan yang benar, kalian dengar-dengaran dan mengikuti arahan yang benar. Seperti itu adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk tidak terikat dengan suatu hal seperti mainan, sehingga kalian lupa akan sekeliling kalian. Maka dari itu, apa yang menjadi tugas kalian tetap dikerjakan ya. Kalian boleh kok tetap main, cuman semua ada waktunya. Oke? Demikianlah firman yang kakak sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat buat adik-adik di rumah. Jangan lupa ya, tetap bertekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Yesus
sudah mengumpulkan persembahan, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan, untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, di mana saat ini Tuhan kami masih dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu ya Bapak. Dan Kau urapi Tuhan ibadah ini Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan ya Bapak. Tuhan, tadi kami beserta adik-adik sekolah minggu di rumah mereka masing-masing Tuhan sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Kau berkati Tuhan persembahan yang mereka kumpulkan ya Bapak. Biarlah Tuhan apa yang mereka kumpulkan Tuhan menjadi berkat untuk mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami menutup ibadah kami, berkati Tuhan ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati kami Tuhan saat ini, kakak-kakak sekolah minggu Tuhan yang ikut melayani untuk ibadah hari ini Bapak. Kiranya Kau berkati Tuhan pelayanan kami Tuhan, agar apa yang kami sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan juga untuk firman yang telah kami dengarkan hari ini ya Bapak. Biarlah Tuhan firman Tuhan dapat menjadi pelajaran untuk kami, juga untuk adik-adik sekolah minggu Tuhan, agar mereka Tuhan semakin dekat akan Engkau ya Bapak, semakin takut akan Engkau ya Bapak, dan mereka Tuhan semakin berani Tuhan untuk bersaksi tentang Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa untuk adik-adik di rumah masing-masing ya Bapak, dalam kesehatan mereka Tuhan, dalam sekolah mereka Tuhan, dalam segala aktivitas mereka. Biar Kau berkati Tuhan adik-adik di rumah mereka masing-masing ya Bapak. Kau jaga kesehatan mereka Tuhan dalam masa pandemi itu, dalam masa pandemi ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati juga Tuhan kakak sekolah minggu yang mengajar hari ini. Kiranya Kau berkati pelayanan kami Tuhan hari ini Tuhan, agar berkenan di hadapan Kau. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini ya Bapak, dalam masa pandemi itu, dalam masa pandemi ini kami sulit untuk keluar rumah ya Bapak, di mana Tuhan banyak virus saat ini Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan, Kau angkat segala penyakit yang ada di Indonesia ini ya Bapak, agar kami masih dapat beraktivitas kembali Tuhan seperti normal ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami ingin menutup ibadah kami hari ini. Kiranya Kau berkati Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapak, bila mana dalam ibadah ini Tuhan ada hal-hal yang kurang berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Kau urapi kami Tuhan, agar kami Tuhan semakin hari Tuhan semakin belajar ya Bapak, untuk pelayanan kami hari ini Tuhan, dan semakin menyenangkan hati-Mu Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Kau mendengarkan setiap hati kami ya Bapak, dan kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini Tuhan kami sudah selesai Tuhan ibadah online Bapak. Berikan kami semangat ya Bapak, berikan kami sukacita Tuhan lebih lagi Tuhan dalam beribadah online ya Bapak, di mana Tuhan saat ini Tuhan ibadah kami ya Bapak berjalan melalui online. Kiranya Kau urapi Tuhan, agar tahun depan Tuhan kami dapat mengikuti ibadah bertatap muka dengan adik-adik sekolah minggu Tuhan, agar kami Tuhan dapat semakin dekat dengan mereka Tuhan, dan dapat mengajar mereka lebih baik lagi Tuhan, dan semakin dekat dengan Engkau ya Bapak. Kami akhiri ibadah kami ini Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti Engkau yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai.